Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, tetap semangat selama mengikuti kegiatan belajar dari rumah. Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan mapel yang baru di kelas 11 ini. Sebelumnya saya mengajar tentang mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk yang sekarang, mapel baru di kelas 11 ini adalah komputer akuntansi atau MAYOB. Sebelum masuk ke aplikasi komputer akuntansi atau MAYOB versi 19, ada baiknya kita kenalan dulu siapa sih MAYOB ini. Oke, materi hari ini adalah tentang pengenalan MAYOB. Tak kenal maka tak sayang. Karena itu ada 3 yang saya hadirkan di sini. Yang pertama yaitu pengertian MAYOB, yang kedua yaitu sejarah MAYOB, yang ketiga kelebihan dan kekurangan MAYOB. Oke, pengertian MAYOB, Mind Your Own Business, merupakan sebuah software untuk mengelola data-data akuntansi secara otomatis. Software ini dapat digunakan untuk melakukan pembukuan secara cepat, lengkap, dan akurat. Sejarah MAYOB, pada tahun 1991, MAYOB pertama kali berkembang menjadi salah satu perusahaan yang sukses dan berhasil mengenali kebutuhan pasar yang unik. Jadi di tahun ini, 1991 ini, Australia baru mendirikan perusahaan yang bernama MAYOB. Kemudian pada tahun 1996, MAYOB mulai berkembang dan membuka 6 cabang di beberapa negara, yaitu US, United States, Kanada, United Kingdom, Australia, New Zealand, dan juga Asia. Tahun 1999, saham MAYOB mulai diperdagangkan di pasar saham Australia dan menjadi most successful stock listing di Australian Stock Listing. Jadi begitu populernya MAYOB di tahun 1999 sehingga dia menjadi most successful stock listingnya di saham Australia. Sampai dengan tahun ini MAYOB berkembang dan terjual sampai dengan 1 juta kopi. Di Asia, perkembangan MAYOB mengalami percepatan yang luar biasa dan diharapkan akan mendekati kecepatan perkembangan penggunaan di region lain di dunia. Kemudian, keunggulan MAYOB. Khususnya dari penggunaan MAYOB oleh para user bukanlah tanpa alasan. MAYOB memiliki banyak sekali kelebihan sehingga menjadi salah satu software akuntansi yang banyak diminati oleh user dan laku keras di pasaran. Keunggulan MAYOB yang pertama yaitu mudah untuk digunakan. Hal ini dikarenakan dalam aplikasi MAYOB banyak sekali fitur-fitur yang bisa digunakan meskipun orang tersebut belum mempelajari tentang akuntansi, sehingga MAYOB ini sangat mudah sekali untuk dipahami dan digunakan. Kemudian yang kedua, pengolahan perhitungan akuntansi yang akurat dan tepat, sehingga kalian ketika kalian melakukan perhitungan atau melakukan pengolahan atau nantinya kalian akan menyusun laporan keuangan, itu sangat membantu sekali aplikasi MAYOB ini untuk melakukan perhitungan dan juga keakuratan data-data. Kemudian yang ketiga, dapat membantu pengolahan manajemen proyek. Yang keempat, tidak memerlukan maintenance. Tidak memerlukan maintenance di sini adalah bahwa ketika kalian menginstal aplikasi MAYOB, maka kalian tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk ketika menggunakan sepanjang waktu. Sehingga satu kali install, kalian sudah bisa menggunakan aplikasi ini untuk waktu yang lama. Tidak perlu harus install ulang, tidak perlu harus menambah biaya bulanan. Kemudian keunggulan yang kelima yaitu harganya yang cukup murah untuk setara usaha kecil menengah. Kemudian keunggulan berikutnya terintegrasi dengan database perusahaan. Sesuai dengan yang saya kemukakan tadi, bahwa dalam aplikasi MAYOB terdapat banyak sekali fitur-fitur yang memudahkan perusahaan untuk menggabungkan database-nya dengan aplikasi MAYOB. Kemudian keunggulan yang terakhir yaitu lebih cepat dalam melakukan perhitungan akuntansi. Selain keunggulannya, MAYOB juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, tidak adanya fitur pelaporan perpajakan di Indonesia. Hal ini dikarenakan MAYOB ini awal berkembangnya adalah berasal dari negara Australia. Jadi dia menggunakan fitur perpajakan secara internasional. Jadi harus ketika digunakan di Indonesia harus disesuaikan dengan perpajakan yang ada di Indonesia. Kemudian kekurangan yang kedua, hanya bisa dilakukan pada satu perusahaan. Di aplikasi MAYOB ini, ketika perusahaan tersebut mempunyai beberapa anak cabang, maka
aplikasi Mayop ini hanya bisa digunakan untuk satu perusahaan, satu kantor anak cabang. Untuk anak cabang berikutnya harus menggunakan Mayop yang berikutnya lagi, jadi tidak bisa dijadikan satu pada perusahaan induk. Kemudian yang ketiga, belum tersedia dalam bahasa Indonesia. Sama seperti yang kekurangan yang pertama, karena di sini aplikasi Mayop pertama kali berkembang atau pertama kali dikembangkan di negara Australia, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa internasional. Jadi akun-akun pun yang ada dalam aplikasi Mayop menggunakan bahasa asing. Untuk itu kalian perlu mempelajari lagi istilah-istilah atau akun-akun dalam bahasa asing, mulai dari aset, liability, equity, itu harus lebih dilancarkan lagi atau lebih belajar lebih banyak lagi. Kemudian kekurangan yang berikutnya yaitu belum mendukung multi currency, sehingga nominal atau uang yang digunakan di aplikasi Mayop ini menggunakan dolar, karena awal perkembangannya dari negara Australia. Berikutnya, belum mendukung fitur multi gudang, sama seperti yang kekurangannya yang tidak bisa dilakukan pada satu perusahaan. Ketika perusahaan tersebut mempunyai beberapa gudang penyimpanan, maka itu tidak bisa digunakan. Satu aplikasi Mayop hanya bisa dilakukan untuk satu gudang. Oke, habis ini kita akan masuk atau saya akan menunjukkan aplikasi tentang Mayop.